Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Septulandari NPM 2151040124 dari kelas C Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan apa itu aset tetap. Pengertian aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau menyediakan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi. Dalam PSAK nomor 16, aset tetap dikelompokkan. Yang pertama tanah, yang kedua bangunan, yang ketiga mesin-mesin dan peralatan lain, yang keempat perbaikan tanah. Komponen aset tetap. Faktor yang diperhitungkan dalam penyusutan. Yang pertama harga diperoleh, yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap sampai aset bisa digunakan. Yang ketiga umur manfaat, yaitu jangka waktu atau periode di mana aset tetap dapat digunakan. Yang ketiga nilai sisa, yaitu nilai kas dari aset tetap di akhir umur manfaatnya. Ada beberapa metode. Yang pertama metode garis lurus, yaitu penyusutan per tahun sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa per umur manfaat. Tarif penyusutan sama dengan 100 per umur manfaat dikali persen. Kedua, metode unit produksi. Penyusutan per unit sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa per total unit. Yang ketiga, metode saldo menurun ganda. Tarif penyusutan sama dengan 2 kali tarif penyusutan garis lurus. Di sini ada contoh aset tetap sama dengan peralatan. Dibeli 5 Januari 2014, harga diperoleh. Harga peralatan 80 juta, PPN 10%, 8 juta, ongkir 1 juta, asuransi 1 juta. Umur manfaat 3 tahun. Nilai sisa 6 juta selama umur manfaatnya penggunaannya 2014 8.900 jam, 2015 7.100 jam, 2016 4.000 jam. Total jadi 20 jam. Metode garis lurus penyusutan per tahun. 90 juta dikurang 6 juta per 3 tahun sama dengan 28 juta. Tarif penyusutan 100 per 3 tahun sama dengan 1 per 3%. Tanggal 5 bulan 1 2014 harga perolehan 90 juta. Tarif, jumlah yang disusutkan, beban penyusutan, akumulasi penyusutan dikosongkan. Nilai buku 90 juta. 31 bulan 12 2014 harga perolehan 90 juta. Tarifnya 1 per 3%, jumlah yang disusutkan 84 juta. Beban penyusutan 28 juta diperoleh dari 90 juta dikurang 6 juta per 3 tahun. Akumulasi penyusutan 28 juta, nilai buku 62 juta diperoleh dari 90 juta nilai buku dikurang akumulasi penyusutan 28 juta. Tanggal 31 bulan 12 2015 harga perolehan 90 juta. Tarif 1 per 3%, jumlah yang disusutkan 84 juta. Beban penyusutan 28 juta, akumulasi penyusutan 56 juta. Dari 28 ditambah 28 juta. Nilai buku 34 juta dari
Nilai buku 90 juta dikurang akumulasi penyusutan 56 juta. 31 bulan 12 2016, harga perolehan 90 juta, tarif 1/3%, jumlah yang disusutkan 84 juta, beban penyusutan 28 juta, akumulasi penyusutan 84 juta, dari 56 juta ditambah 28 juta. Nilai buku 6 juta dari 90 juta dikurang 84 juta. Yang kedua, metode unit produksi. Penyusutan per jam 90 juta dikurang 6 juta per 20.000 jam, sama dengan 4.200 per jam. Tanggal 5 bulan 1 2014, harga perolehan 90 juta, tarif jumlah jam, ini peralatan ya, tarif jumlah jam peralatan, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, itu dikosongkan. Nilai buku 90 juta. Tanggal 31 bulan 12 2014, harga perolehan 90 juta, tarif 4.200 dari 90 juta per 90 juta dikurang 6 juta per 20 jam, sama dengan 4.200. Jumlah jam peralatan 8.900 dari soal yang tadi yang di atas. Beban penyusutan 37.380 dari penjumlahan 4.200 ditambah 8.900. Akumulasi penyusutan 37.380. Nilai buku 52.620 dari 90 dikurang 37.380. Tanggal 31 bulan 2015, harga perolehan 90, tarif 4.200, jumlah jam mesin 7.100 dari soal di atas, beban penyusutan 29.820 dari jumlah tarif dan jumlah jam peralatan. Akumulasi penyusutan 67.200 dari penjumlahan 37.380 ditambah 2.820. Nilai buku 22.800 dari 90 juta dikurang 67.200. 31 bulan 12 2016, harga perolehan 90 juta, tarif 4.200, jumlah jam peralatan 4.000 dari soal di atas, beban penyusutan 16.800 dari penjumlahan 4.200 ditambah 4.000. Akumulasi penyusutan 84 juta dari penjumlahan 67.200 ditambah 16.800. Nilai buku 6 juta dari perolehan 90 juta dikurang 84 juta. Yang ketiga, metode saldo menurun ganda. Tarif penyusutan 2 kali tarif garis lurus sama dengan 2 kali 1/3 sama dengan 2/3%. Di sini ada aturannya, yaitu nilai buku untuk tahun terakhir tidak boleh di bawah nilai sisa. Nilai sisa dari yang di sini, di metode sebelumnya, kan 6 juta. Jadi nilainya tidak boleh turun dari nilai itu. Tanggal 5 bulan 1 2014, harga peroleh 90 juta. Tarif nilai buku tahun awal, beban penyusutan, akumulasi itu dikosongkan. Nilai buku 90 juta. Tanggal 31 bulan 12 2014,
Harga perolehan 90 juta, tarif 2/3%, nilai buku tahun awal 90 juta. Beban penyusutan 60 juta, akumulasi penyusutan 60 juta, nilai buku 30 juta. Dari perolehan 90 dikurang 60 jadi 30 juta. Tanggal 31 bulan 12 2015 harga peroleh 90 juta, tarif 2/3%, nilai buku tahun awal 90 juta, beban penyusutan 20 juta, akumulasi penyusutan 80 juta, nilai buku 10 juta. Dari nilai buku dikurang akumulasi penyusutan. Tanggal 31 bulan 12 2016, harga perolehan 90 juta. Tarifnya kosong, nilai buku tahun awalnya dikosongkan. Beban penyusutan 10 juta dari nilai buku, dikurang 6 juta dari nilai buku juga. Nilai buku akhir ya, yang sebelumnya. Jadi totalnya 4 juta. Akumulasi penyusutan 84 juta. Nilai buku jadi 6 juta, dan perolehan dari 90 juta dikurang 84 juta. Jadi itu nilainya 6 juta. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika banyak kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.